moderator dan sebagai pemandu jalannya diskusi kelompok 3 penyuluhan komunikasi pertanian yang akan membahas terkait alih fungsi lahan. Di sini kita tahu bahwa telah dan terus terjadi pertambahan penduduk tiap tahunnya. Dari laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Nah, di sini faktor yang paling dominan terhadap pertambahan penduduk khususnya di daerah perkotaan ialah faktor migrasi. Dari perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat, tentunya akan mempengaruhi kebutuhan lahan. Sehingga untuk menunjang kebutuhan tersebut, maka terjadilah alih fungsi lahan. Non-permukiman menjadi lahan permukiman bagi masyarakat. Baik, mari kita dengarkan pendapat dari anggota kelompok lainnya terkait alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator atau pemandu dari diskusi ini, itu adalah proses perubahan fungsi dari lahan pertanian menuju ke lahan non-pertanian. Nah, ini tuh disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang sejalan dengan kebutuhan untuk pemukiman ataupun lahan usaha, industri, dan fasilitas umum lainnya. Saya setuju untuk dilakukannya alih fungsi lahan, tapi dengan tetap melakukan atau memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yang tentunya tidak merugikan para petani atau pemilik lahan. Untuk pengalihan fungsi lahan ini tentunya tidak dilakukan sembarangan gitu. Alih fungsi lahan ini bisa dilakukan yang pertama itu oleh pemilik lahannya, misalnya karena kebutuhan akan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan melalui pembangunan sarana untuk melakukan usaha atau kegiatan usaha. Nah, yang kedua itu adalah alih fungsi lahan yang dilakukan dalam konteks atau prinsipnya itu adalah dengan mengubah penguasaan atau pemilik dari lahan tersebut. Misalnya saya selaku pemilik lahan sebelumnya akan menjual lahan saya kepada saudari A, kemudian saudari A itu akan memanfaatkan lahan ini untuk membangun infrastruktur, sarana umum, atau apapun itu yang tentunya ini bisa dilakukan dalam konteks yang lebih besar. Gitu. Tetapi untuk alih fungsi lahan model ini itu tidak sepenuhnya merugikan petani karena dilihat dari dampak positifnya, yaitu harga jual lahan semakin meningkat, kemudian terbukanya peluang usaha untuk petani yang petani sebelumnya begitu dengan adanya pembangunan industri. Kemudian di sini juga akan terjadi, kemudian di sini juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan prasarana umum. Baik, seperti itu pendapat dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan beralih ke salah satu anggota kelompok 3. Dengan adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non-pertanian akan mengakibatkan menurunnya berkurangnya lahan pertanian, maka otomatis lahan pertanian akan semakin menurun dan hal ini tentu saja berdampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampaknya itu seperti banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaan. Dengan adanya alih fungsi lahan ini maka pekerjaan mereka akan terancam. Tadi saudara Makia itu bilang kalau alih fungsi lahan memiliki dampak negatif yang ditekankan kepada hilangnya lahan atau lapangan pekerjaan untuk petani. Nah, di sini tadi kan sudah saya tekankan atau sudah saya sampaikan di awal bahwa alih fungsi lahan itu dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek begitu. Jikapun suatu saat nanti ataupun jika kenyataannya di lapangan nanti itu terjadi kerugian kepada petani, maka pemerintah dalam konteks ini jika alih fungsi lahan dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah harus memfasilitasi atau memberikan solusi kepada petani begitu. Misalnya dengan pembangunan sarana dan prasarana yang cukup, dengan membangun lahan atau berfokus pada lahan industri tadi, itu tuh bisa menjadi lapangan pekerjaan yang baru untuk petani begitu. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya alih fungsi lahan ini tidak akan bisa kita hindari gitu. Karena apa? Karena sesuai dengan pertambahan penduduk yang setiap tahunnya.
Nah, jadi alih fungsi lahan ini agar tidak terlalu mempengaruhi terhadap kehilangan lahan pertanian itu bisa dilakukan dengan skala kecil saja gitu. Nah, atau bisa kita memanfaatkan pekarangan rumah sebagai pertambahan kebutuhan pangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Baik, seperti itulah diskusi singkat dari kelompok 3 terkait alih fungsi lahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.